sederhana yang bertujuan untuk melayani pertanyaan pelanggan di toko baju Liman seperti jam buka, produk, dan cara pemesanan dan lain-lain. Jadi yang pertama kita akan memasukkan dengan menggunakan input import random, dan itu gunanya untuk memilih respon secara acak dari pilihan yang tersedia. Dan yang kedua itu kita akan masukkan input import RE atau yang bisa disebut dengan regular expression. Itu gunanya untuk mencocokkan pola teks dari input pengguna. Nah, yang tiga itu jadi dari typing itu digunakan untuk deklarasi tipe data yang membuat kode lebih mudah untuk dipahami. Dan struktur dasar data yang digunakan adalah list dan tuple. Nah, selanjutnya daftar pola dan respon untuk chatbot bisnis. Memasukkan files _2 spasi list tanda siku, masukkan tuple tanda siku lagi str atau string, koma spasi list, masukkan tanda siku, terus masukkan string, selanjutnya spasi sama dengan. Nah, jadi menggunakan files itu untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai. Dan pola kunci dan nilai yang dibuat itu seperti jam operasional untuk tangkap pertanyaan tentang jam buka dan yang lainnya, seperti di codingan ini. Menggunakan default respon karena respon ini akan keluar jika pertanyaan yang ditanyakan tidak ada di dalam pola yang ada. Jadi rumusnya list dalam kurung siku string dalam kurung siku lagi sama dengan kurung siku lagi. Nah, di sini di dalam kurung siku ini terdapat respon untuk pertanyaan tidak ada di dalam pola di atas tersebut. Jadi bagian selanjutnya itu adalah def mark respon, yaitu tujuannya untuk mencocokkan input pengguna dengan daftar pola yang sudah dibuat. Kemudian di situ tuh menggunakan string fungsinya. Di bawahnya menulis user input sama dengan user input titik lower, tujuannya untuk mengubah huruf kecil, memudahkan pencocokan pola agar tidak sensitif terhadap huruf besar maupun huruf kecil. Terus for pattern itu untuk melakukan iterasi terhadap variabel virus yang menggunakan berisi pasangan pola Reiger dan daftar respon. Contohnya itu kayak misalnya kan di parensnya ada tulisan halo, hai, selamat pagi. Nanti dia akan merespon jawabannya yaitu selamat datang di toko Liam, ada yang bisa saya bantu. Kemudian di bawahnya itu menulis if reserve. Itu tuh tujuannya untuk mencocokkan inputan pengguna
di mana jika nanti ada kesalahan akan mengembalikan salah satu respon dari respon secara acak. Sedangkan kalau nanti dia nulisnya read to render voice itu untuk jika tidak ada pola yang cocok, maka bot akan memilih dan mengembalikan satu respon acak dari default respon yang sudah dibuat tadi. Fungsi differentiate ini adalah sebuah fungsi dalam pemrograman Python yang digunakan untuk menjalankan sebuah chatbot. Nah, berikut di sini tuh ada contoh sederhana dari fungsi differentiate-nya. Nah, di sini ada variabelnya yaitu mainbot, selamat datang di toko baju Liman, ketik keluar untuk mengakhiri. Lalu di sini ada yang gunain itu ada while true. Nah, di sini juga ada penggunaan if rematch. Nah, if rematch di sini itu buat baris ini tuh ngegunain regex rematch untuk mendeteksi jika input dari pengguna bermasuk keluar. Pola yang dicari itu seperti keluar, exit, quit, by, keluar, selesai. Lalu di dalam contoh di atas, fungsi runchat digunakan untuk ngejalanin chatbot yang menerima input dari pengguna dan menghasilkan respon berdasarkan input tersebut. Fungsi differentiate sendiri dapat digunakan dalam berbagai aplikasi chatbot seperti chatbot customer service, chatbot penjual produk, terus juga chatbot asisten virtual. Dengan menggunakan fungsi differentiate, Anda dapat membuat chatbot yang dapat berinteraksi dengan pengguna dan memberikan respon yang relevan. Ya, selanjutnya itu ada if name main runchat. Itu dia memastikan chatbot hanya berjalan ketika skrip dijalankan langsung. Seperti saya mengetik selamat pagi, terus terdapat respon. Selanjutnya jam operasional, hari apa saja, terus dia langsung otomatis menjawab ya. Saya kembali tanya produk apa saja yang dijual. Ya. Dan bagaimana cara memesannya. Apakah bisa dibeli secara online? Nah, di sini dia tidak merespon pertanyaan saya karena di sini tidak ada kata secara, tidak ada kata secara, makanya dia tidak merespon. Jadinya saya kembali tulis apakah bisa dibeli online. Dia kembali merespon. Selanjutnya itu saya akan menulis kontak kontak ini apakah bisa dihubungi.
Nah, terus chatbot ini dia meresponnya secara otomatis ya. Jadinya ya, oke. Baik, terima kasih. Sekian chatbot dari kelompok kami. Terima kasih.